Hai sayang Gio, kamu lagi dengerin Gio Talk Podcast. Podcast eksklusif dari Gio Dental Care yang pastinya bisa kamu dengerin dimanapun dan kapanpun. Apa kabar sayang Gio semuanya? Ketemu lagi sama aku, Dr. Gigi Adventa, yang kali ini bakal nemenin kalian di Gio Talk Podcast. Dan tentunya aku nggak akan sendiri ya. Kali ini aku bakal ditemenin sama salah satu dokter gigi spesialis konservasi gigi yang ada di Gio Dental Care. Hai sayang Gio, kenalin nih aku Dr. Gigi Nurnaningrum. Pada episode kali ini kita akan ngobrolin tentang sesuatu yang sering ditanyakan oleh sayang Gio. Pastinya semua pertanyaan sayang Gio udah dirangkum ya dok ya, dan dikumpulkan semuanya. Oke, betul banget. Sayang Gio penasaran? Gulai kambing enak rasanya, apalagi kuat makannya. Cakep. Sayang Gio, jangan kemana-mana karena ada keseruan yang nggak ada duanya. Sayang Gio, apapun keluhannya, perawatannya hanya di Gio. Nah, di Gio Talk Podcast kali ini tentunya kita akan ngebahas mengenai dokter gigi konservasi gigi atau biasanya sering disebut dengan endodontis. Mungkin sayang Gio sering dengar ya, cuma mungkin kita harus mengenal lebih dekat biar kita lebih tahu aja. Iya, karena tak kenal maka tak sayang, ya kan dok? Nah, kalau kayak gitu nih sekarang mau aku tanya ini dok, sebenarnya apa sih dokter gigi spesialis konservasi gigi atau biasanya disebut dengan endodontis itu? Jadi dokter gigi konservasi gigi itu namanya conserve, yaitu mempertahankan gigi agar berfungsi normal ya sayang Gio. Oh gitu ya dok ya, menarik banget ya dok ya. Nah sebenarnya kasus apa aja sih dok yang bisa ditangani sama dokter gigi spesialis konservasi ini? Jadi sayang Gio pasti tahu nih, kasus-kasus untuk dokter gigi spesialis konservasi gigi itu diantaranya fokus pada kasus tambal gigi, kemudian kasus-kasus bleaching, yaitu pemutihan gigi untuk mencerahkan. Selain itu kasus bedah endo, dan yang paling sering itu adalah perawatan saluran akar atau biasa disebut dengan PSA. Oh sering banget juga tuh ya pasien-pasien yang ada di Gio ini melakukan perawatan itu ya dok ya? Iya benar. Oke dok, kali ini kita bakal fokus masalah PSA ya dok ya, atau perawatan saluran akar. Karena sering banget nih sayang Gio itu kepo tentang tema ini. Apalagi fakta terbarunya nih, masyarakat itu terkadang baru datang ke dokter gigi ketika giginya itu sudah sakit. Jadi syarafnya sudah terinfeksi dok. Nah, kalau sudah seperti itu perawatan to the point-nya perawatan saluran akar ya dok ya, betul ya? Kondisi apa aja sih yang sebenarnya membutuhkan perawatan saluran akar ini? Oh iya, jadi gini sayang Gio, kondisi-kondisi yang perlu banget dilakukan perawatan saluran akar itu diantaranya adalah gigi yang lubang besar sehingga saluran akarnya itu udah kebuka dan terinfeksi. Terus seringkali terjadi itu patah, gigi patah misalkan benturan karena kecelakaan, jatuh. Sering banget gitu. itu beberapa pasien seperti itu ya, Iya. terus bingung harus seperti apa gitu ya. Nah, iya itu wajib banget dilakukan perawatan saluran akar karena biasanya dari patahan itu akan ada invasi bakteri ke dalam. Ada lagi selain itu dok. Jadi selain gigi lubang sama gigi yang patah bisa juga kadang-kadang terjadi karena gusinya itu tuh bernanah. Jadi bengkak gitu ya dok ya? iya, berarti ya? bengkak. Jadi mungkin giginya tuh masih utuh, tapi karena ada infeksi di jaringan di bawah giginya sehingga gigi tersebut kekurangan suplai darah yang sehat sehingga menyebabkan giginya pun jadi mati dan terinfeksi, harus dirawat sarafnya. Belum tentu dicabut ya dok ya, berarti bisa untuk dirawat lagi. Iya, bisa banget. Oke dok, terus kalau untuk prosedur perawatan saluran akar sendiri itu gimana dok? Apakah itu sakit atau enggak? Itu karena sering banget nih ditanyain sama pasien di Gio gitu ya. Sakit apa enggak sih dok sebenarnya? Kayak gitu. Oke. Jadi terutama ya sayang Gio ya, saat perawatan saluran akar itu tidak sakit.
Apalagi untuk gigi yang sudah mati itu sama sekali nggak sakit. Kalaupun ada kondisinya itu sedang sakit, itu ada treatment khusus supaya saat tindakan itu tidak terasa. Ya. Nah, hal yang utama harus dilakukan sebelum perawatan saluran akar adalah pengambilan ronsen foto. Kenapa, Dok, ronsen ini wajib dilakukan? Karena untuk menentukan bentuk salurannya, panjang salurannya. Jadi ada pengukuran sampai pada ujung akar giginya supaya pembersihannya maksimal, Dok. Justru ronsen ini sangat penting ya, Dok, berarti ya? Iya, penting PSA ini. Iya, setelah itu kita lakukan pembukaan saluran akar. Jadi kita kayak mencari pintu masuknya itu dulu, Dok. Kita cari sampai ketemu. Setelah pintu masuk sudah terbuka, maka bisa menggunakan alat canggih karena alat tersebut bisa masuk ke dalam saluran akar untuk dilakukan pembersihan seluruh saraf giginya. Selain itu, ada obat khusus untuk treatment di salurannya. Nah, itu dilakukan bisa beberapa kali. Kemudian setelah yakin sudah steril baru dilakukan pengisian, yaitu obat yang ditaruh di saluran akarnya itu yang sifatnya itu permanen, Dok. Setelah hal itu dilakukan, baru kemudian diberikan penutup pada bagian kepala giginya, bisa berupa tambalan yang sewarna gigi, atau kalau kondisinya sudah sangat parah bisa dibuatkan mahkota yang sifatnya permanen dari bahan seramik atau sejenisnya, Dok. Berarti bentuknya pasti akan kembali seperti semula gitu ya, Dok ya? Ya, jadi bisa mengunyah lagi dengan nyaman. Oke. Nah, lalu Dok, ini yang paling penting nih. Sebenarnya apa sih kelebihan melakukan perawatan saluran akar di Gio Dental Care ini? Oke, Dok. Saya yang Gio harus tahu ya, di Gio Dental Care ini alat yang digunakan itu sudah cukup canggih dan lengkap. Selain ronsennya juga alat-alat yang digunakan untuk perawatan saluran akar itu sendiri, Dok. Jadi menggunakan rotary file dengan file yang selalu diganti pada setiap pasien itu baru. Jadi berarti satu beda-beda. pasien filenya baru, pasien baru. Jadi itu mengurangi resiko patah, meningkatkan keberhasilan perawatan, Dok, dan lebih aman tentunya. Jadi pasti akan oke juga ya perawatannya ya. Iya. Nah, gimana Sayang Gio? Udah ada gambaran kan mengenai solusi dari masalah atau keluhan yang mungkin Sayang Gio sering banget ya tanyakan dan alami gitu. Nah, untuk perawatan yang ada di Gio Dental Care sendiri itu pastinya lengkap dan tepat. Yang untuk memberikan perawatan yang lengkap dan tepat itu pastinya kita akan memberikan yang terbaik dan akan memberikan senyum Sayang Gio itu menjadi lebih baik gitu ya. Oke, apabila Sayang Gio ada hal-hal yang masih perlu didiskusikan Ditanyakan, ya, masih menjadi pertanyaan, kayaknya PR banget gitu, silahkan ya diskusi di kolom komentar. Nah, sebagai closing nih, Dok, terakhir, kira-kira ada quote of the day nggak nih, Dok, untuk podcast kali ini? Oke, Sayang Gio yang sudah nonton video kali ini, jangan lupa segera periksakan gigi ke dokter gigi. Sekecil apapun lubangnya, segera periksakan untuk diperbaiki, karena semakin kecil perbaikannya, semakin kecil juga biayanya. Semakin parah, maka akan semakin besar juga. Biayanya ya, Dok ya. Biayanya Terus besar. juga perawatannya juga pasti akan lebih Sulit. kompleks gitu ya, Dok ya. Dan yang pasti, Dok, kita harus rajin juga ya untuk kontrol atau mungkin hanya periksa ya. Seenggaknya minimal 3 sampai 6 bulan sekali. Iya, dokter. Iya. See you Sayang Gio. Apapun keluhannya, perawatannya hanya di Gio. Sayang Gio, apapun keluhannya, perawatannya hanya di Gio.